Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur saat ini saya bisa kembali berbagi berkat melalui video-video saya di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua teman, sahabat, saudara yang sudah mendukung channel ini selama ini dan mungkin ada yang mau mendukung lagi. Terima kasih banyak untuk kita tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga tentunya kita terus berusaha memberi pengaruh yang sangat baik bagi lingkungan kita, bagi bangsa dan negara kita, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial dan khusus orang Kristen. Alkitab berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Fungsi terang dan garam sama, yaitu memberi pengaruh. Ya, kita memberi pengaruh yang luar biasa. Terang ada berarti ada satu pengaruh luar biasa di sana. Kegelapan sirna. Kalau ada garam, ya ada rasa enak, awet, dan lain sebagainya. Kita juga menyadari tentu tidak semua orang bisa menerima kita, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita kemudian berdiam diri, stagnan, jalan di tempat. Kita harus tetap berusaha menjadi berkat bagi siapapun, terutama tentunya bagi kawan-kawan seiman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan berbagi kepada saudara seputaran tema kita yang sudah saya tunjukkan di thumbnail, yaitu bahwa Pendeta Mel Atok bersyukur ya Indonesia mayoritas Islam. Saya bersyukur ada di negara ini, saudara-saudara. Ada dua hal yang tidak bisa kita tentukan dalam hidup ini sebagai manusia, yaitu persoalan kelahiran dan kematian. Kita tidak bisa memilih lahir di mana, lahir dari orang tua seperti apa, begitu pula dengan persoalan kematian. Dan semua hal sebenarnya dalam kehidupan kita, walaupun dari sisi manusia kita punya kehendak bebas, tapi orang yang sudah belajar firman, dia tahu bahwa semua tergantung Tuhan dan kita harus bergantung total kepada Allah. Nah, berkaitan dengan kelahiran kita, saya pribadi lahir di bangsa yang luar biasa, bangsa Indonesia yang kaya akan alamnya, budayanya, agamanya, dan puji Tuhan di Indonesia mayoritas beragama Islam. Apa yang membuat saya bersyukur? Apa alasannya? Kok saya sangat bersyukur ada di Indonesia yang mayoritas Islam, saudara-saudara. Ya, saya punya beberapa alasan ya, saudara-saudara. Salah satunya ini. Ada beberapa mungkin ya, tapi saya mulai dengan yang ini. Kita bersyukur ya bahwa agama Islam itu di Indonesia, dalam hukum Islam itu menarik gitu loh. Mereka kalau menolak sesuatu itu keras ya. Dan salah satu yang mereka tolak, yang mau saya soroti secara khusus, adalah pergerakan LGBT ya. Bahwa hak asasi semua manusia kita hargai, tetapi penyimpangan seksual itu yang tidak bisa ditoleransi. Kalau kita sebagai agama Kristen, kita juga sangat keras ya menolak penyimpangan seksual tersebut. Bukan menolak orangnya ya. Orangnya tetap kita terima. Yang kita tidak terima dosanya. Dan saya pikir saudara-saudara saya yang Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta yang ada di Indonesia, yang selalu kembali kepada Alkitab, back to the Bible, pasti kita sangat menghormati keputusan Tuhan. Kita sangat menghormati aturan main yang Tuhan kasih. Maka kita
tidak akan toleransi terhadap hal tersebut, yaitu pernikahan sejenis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan LGBT itu, karena kita menghormati Tuhan ya. Kalau Kristen sudah pasti itu sangat keras menolak. Ya, saya mau berbagi sedikit. Sebenarnya begini ya. Kalau kita bicara tentang area seks manusia yang diatur oleh Tuhan, area seksualnya manusia yang diatur oleh Tuhan itu sudah jelas ya. Kita hanya menikah dengan atau melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, kalau ajaran Kristen ya. Lawan jenis, dan kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui perpanjangan tangan Tuhan, yaitu rohaniwan, entah pastor, entah pendeta, ya, di gereja kita masing-masing. Nah, inilah area seks yang kudus, yang tepat, yang diatur oleh sorga. Tapi area seks yang dilarang itu, saudara-saudara, kalau kita bertolak dari imamat ya, imamat pasalnya yang ke-18, maka area yang dilarang itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu tidak boleh dengan kerabat. Ya, kalau saudara baca di dalam Imamat 18 ayat 6, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jadi kerabat itu tidak boleh ya. Mau sepupu, mau misalnya kalau andai kata ya, poligami tidak boleh. Tapi kalau orang sudah poligami, istri ayahnya juga tidak boleh. Yang bukan mama kandungnya. Seperti Ruben tidur dengan Bilha itu. Itu akhirnya Ruben kena masalah di situ. Harusnya anak sulung, tapi hak kesulungannya diserahkan kepada Yusuf. Dan akhirnya jatuh kepada anak-anak Yusuf. Dari anaknya Israel itu ya. Lalu ayat 7 bilang, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Nah, ini betul kan? Karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Jadi kalau sudah kerabat sama orang tua atau istri ayah yang baru atau tidak boleh. Ya, mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu. Kalau ayah menikah dan punya anak dengan orang lain, atau anak ibumu atau kita punya ayah menikah dengan seorang ibu dan sudah ada ikatan suami istri, walaupun dia bukan anak ayah kita, dia anak orang lain, tapi tetap tidak boleh. Ya, mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Jadi itu contoh bahwa dilarang, itu area yang dilarang ya, kerabat tidak boleh. Yang kedua, pasangan orang lain, itu yang ada di Imamat 18, itu juga tidak boleh. Saya baca di dalam Imamat 18 ayat 20, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Jadi ini jelas tidak boleh. Kemudian dengan binatang. Binatang juga tidak boleh. Ini ada di Imamat 18 ayat 23. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Ya, jadi memang tidak boleh. Lalu yang keempat adalah sejenis. Ini tidak boleh ya. Ayat 22 dari Imamat 18. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jadi dengan kerabat tidak boleh, dengan pasangan orang tidak boleh, dengan binatang tidak boleh, sesama jenis tidak boleh. Laki-laki tidak boleh dengan laki-laki, perempuan tidak boleh dengan perempuan.
Nah, jadi sebenarnya itulah aturan Tuhan. Yang boleh itu sekali lagi ya, yang beda jenis tapi pasangan kita yang dikasih oleh Tuhan sudah dikuduskan. Nah, ini area yang benar, yang diizinkan oleh Allah itu. Tapi karena dosa, manusia akhirnya melanggar area-area yang terlarang tadi. Ada yang memperkosa anaknya, ada yang perkosa ibunya, ada yang perkosa saudaranya perempuan, aduh macam-macam. Kita tahu itu ya, berita-berita di mana-mana. Lalu ada juga yang sama binatang, lalu ada juga yang sama pasangan orang lain, perselingkuhan, pelakor atau pebimkor, ya, yang penyuka laki orang atau bini orang, istri orang. Itu terjadi, itu gara-gara dosa. Orang tidak mau mengasihi Allah, tidak mau menghormati Tuhan, dan akhirnya seperti itu. Dan juga yang sejenis, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kemarin heboh di channelnya Om Deddy Corbuzier itu, akhirnya saudara lihat di sana bahwa di channel itu Deddy Corbuzier dikritisi banyak orang, ya. Dikritisi banyak orang, dan akhirnya kalau tidak salah Deddy Corbuzier sudah take down itu video yang dia undang itu, siapa saya lupa namanya itu, yang nikah dengan sesama jenis dengan orang Jerman atau orang mana tuh ya. Dan akhirnya ya seperti itulah. Jadi itu yang membuat saya mengatakan saya bersyukur di Indonesia. Kalau Kristen sudah menolak, tapi Kristen ini kan minoritas. Nah, saya bersyukurnya Islam juga punya prinsip yang sama dalam hal ini. Begitu. Jadi memang LGBT tidak bisa berkembang kalaupun ada, tidak bisa ada kampanye legalitas gitu loh. Ya, tidak bisa ada. Kalau di negara-negara barat yang notabene mayoritas Kristen, nah justru sudah legal. Amerika, Australia, Eropa, beberapa negara di Eropa, itu LGBT diperjuangkan malah. Padahal itu terlarang juga. Bayangkan saja kalau yang berkelamin dengan binatang juga kampanye minta legalitas, legalkan dengan anjing atau babi atau sapi atau kuda atau kambing atau onta. Ini kan repot saudara-saudara. Atau yang selingkuh, yang merampas laki orang atau istri orang juga bikin demo kampanye, ayo voting bahwa boleh rampas laki orang. Atau yang suka dengan kerabat juga dia kampanye seperti itu. Wah, kacau. Nah, yang terjadi adalah dari area terlarang itu tadi, yang menyukai kerabat tidak minta dilegalkan. Yang menyukai binatang atau seks dengan binatang tidak minta dilegalkan. Yang selingkuh dengan pasangan orang tidak minta dilegalkan. Lalu kenapa yang gay atau lesbian mau dilegalkan, kampanye legal? Nah, ini masalah. Kalau andai kata Indonesia ini tidak ada Islam yang juga punya hukum itu. Ingat ya, Kristen sudah pasti tolak. Kalau di kantong-kantong Kristen seperti daerah saya, NTT, itu jelas. Gereja bersuara keras di sana. Di tempat saya salah satu yang bersuara keras. Bukan membenci orangnya, jangan salah. Kami mengasihi manusianya. Yang kami benci itu kenapa dosa tapi mau dilegalkan gitu. Saudara tentu mengikuti khotbah ini Anda sangat mudah mengerti apa yang saya maksudkan. Ya, bayangkan kalau kayak Sydney, kayak saya pernah itu memang saya dengan teman pendeta, kami lagi di Manhattan, New York, kami di atas train, di atas kereta, bawah tanah itu ya. Lalu lihat orang kayak begitu. Lalu juga waktu kami ada saya dan teman saya di LA.
di Los Angeles, di kampung Meksiko. Di situ laki-laki dan laki-laki pacaran, ciuman. Aduh, teman saya sampai bilang, aduh Pak, saya mau muntah lihatnya. Mengerikan sekali. Ya. Kalau di mana? Di Australia, di mana-mana itu banyak. Di Sydney ya, beberapa tahun lalu itu sudah kampanye dan mereka menang. LGBT menang. Nah, puji Tuhannya saya, Indonesia mayoritas Islam. Sehingga yang begitu-begitu, Islam sangat keras, itu maksud saya dengan tema ini. Itu salah satu alasan kenapa saya bersyukur Islam, Indonesia mayoritas Islam. Ya, dan apa ya? Saya ingat khotbahnya Pendeta Stephen Tong bahwa di kantong-kantong Kristen itu harus terjadi penginjilan ulang, reevangelisasi. Karena entah kenapa di mana ada kantong Kristen, di situ pun kebejatan moralnya gila-gilaan. Saya tidak bisa bayangkan, ini saya punya kekhawatiran saja bahwa andai kata Indonesia itu seperti Eropa, seperti Amerika, seperti Australia yang mayoritas Kristen, ya, dan apalagi hanya beragama Kristen, kan Kristen ini yang bertobat sungguh-sungguh ini kan jarang-jarang. Alkitab saja bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada dua jalan, ada jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Hanya orang yang mencintai Tuhanlah yang mau memilih jalan yang sempit. Jalan di mana kita mentaati Allah, jalan di mana kita pikul salib. Pikul salib saudara sudah tahu artinya, saya ulang-ulang mengingatkan di setiap kesempatan. Pikul salib artinya menderita karena taat Tuhan Yesus. Menderita karena cinta Tuhan Yesus. Nah ini kan di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu sedikit orang yang bertobat. Termasuk di Israel aja, orang Kristen yang lahir baru itu antara 10.000 sampai 15.000 orang saja dari 9 jutaan penduduk Israel. Makanya saya bersyukur sekali. Ya, hukum di Indonesia ini puji Tuhan luar biasa. Hukum di Indonesia sudah pasti melarang. Tambah lagi hukum-hukum agama yang ada seperti Kristen, Islam. Saya tidak tahu ya kalau Hindu, Buddha sepertinya melarang juga. Tapi yang familiar karena Indonesia mayoritas Islam, jadi kadang-kadang saya nonton juga channel-channel Islam atau tokoh-tokoh Islam merespon LGBT itu saya nonton gitu loh. Dari situ saya dapat pengetahuan seputaran pandangan Islam terhadap LGBT. Kalau Kristen, ya saya sangat paham seperti apa sikap Kristen. Ingat, kita mengasihi manusianya, tapi dosanya tidak boleh. Kita harus, sebenarnya ini dosa, salah satu dosa aja. Dosa kan banyak, koruptor juga dosa, pembunuh juga dosa, selingkuh juga dosa, apalagi pelit juga dosa. Ya, ini hanya salah satu dosa. Tapi kalau pelit tidak ada kampanye legalitas, pembunuh tidak ada kampanye legalitas, kenapa gay atau lesbian mau kampanye? Kan tidak perlu. Harusnya seperti pembunuh juga harus bertobat, pelit harus bertobat, tukang selingkuh harus bertobat, koruptor harus bertobat. Ya, orang yang terikat dengan LGBT harus bertobat. Itu solusinya, tidak ada yang lain. Dan Tuhan pasti mau terima orang yang bertobat. Apalagi dalam konteks ajaran Kristen, siapapun yang datang pada Yesus, Tuhan Yesus terima dia, jadikan dia ciptaan baru. Itu maksud saya kenapa saya bersyukur setelah nonton videonya Deddy Corbuzier, lalu respon, dan akhirnya berujung Deddy Corbuzier take down video itu. Wow, saya bangga ada di Indonesia. Indonesia tidak main-main masalah itu. Begitu. Dan buat kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, Anda nonton ini dan ternyata Anda orang yang ada dalam kelompok LGBT. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mencintai Anda. Tuhan Yesus mau rubah Anda.
penyimpangan seksual seperti itu dosa. Ya, jadi datang pada Yesus, Tuhan mau ubah Anda. Kami yang ngomong ini bukan benci Anda, sama sekali tidak. Kami juga ada dosa. Tuhan juga bisa pakai Anda tegur kami. Dan waktu Anda tegur kami harus bertobat. Sekarang Tuhan pakai kami mengingatkan Anda dengan penuh kasih. Anda juga harus bertobat. Seperti itu maksud saya. Yang berikut bahwa saya bersyukur ada di Indonesia yang mayoritas Islam. Karena dengan demikian orang Kristen tuh iman akan lebih kuat. Kalau kita mayoritas, aduh saya punya kekhawatiran kita bisa jadi orang jahat. Saudara dengar ini saya ngomong. Kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia, aduh bahaya. Saya punya kekhawatiran bisa jadi kayak negara-negara di Eropa, Amerika, Australia yang notabene Kristen. Lihat aja, gereja tutup. Beralih fungsi jadi bioskop, jadi pasar, ada yang jadi masjid. Itu fakta itu. Jadi dengan kita minoritas orang Kristen di Indonesia, Islam mayoritas, beberapa agama minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha, justru bagus. Kalau konteks Kristen bagus. Disinilah kita belajar mengenal Tuhan, bergantung kepada Allah, hidup benar, jadi saksi. Disinilah kita dilatih untuk berani memberi warna, saya Kristen. Dalam pemberitaan kita, dalam pola hidup kita, perkataan kita, kesaksian kita. Nah, kita harus melakukan itu. Walaupun kita minoritas, tapi kita harus tetap beritakan Injil. Soal orang bertobat tidak bertobat, bukan urusan kita. Walaupun kita minoritas, ya, tapi kita harus menjadi saksi melalui karakter kita, buah roh atau karakter Yesus yang ada dalam diri kita itu harus terpancar keluar di Indonesia ini. Kita tidak perlu menyerang agama orang lain. Saya tidak pernah menyerang agama orang lain. Yang saya selalu counter itu, kalau ada kawan-kawan tertentu, oknum tertentu dari agama lain yang secara membabi buta, menghakimi, menjudge agama kami, nah di situ kami bangkit bicara. Ya. Sekalipun saya minoritas, saya akan bicara. Ya. Dengan penuh kasih, penuh hormat, dengan harapan kawan-kawan yang biasa serang agama kami berhentilah. Apalagi teman-teman yang oknum-oknum yang mu'alaf. Nah, itu Anda silakan masuk Islam misalnya, belajarlah Al-Quran, selesai. Jangan ganggu kami, karena kalau Anda ganggu kami tidak akan tinggal diam. Bukan mau berantem atau apa, karena kami diajar peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, setan-setan, penguasa-penguasa yang bisa memakai orang tertentu untuk menyerang agama kami. Dan salah satu senjata yang kami pakai adalah kerelaan memberitakan Injil. Coba lihat, kasut kerelaan memberitakan Injil itu salah satu dari perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 17 itu. Ayat 11 sampai ayat 17 lah. Ya, kalau tidak salah di ayat 14-nya ya. 14-nya itu adalah senjatanya kerelaan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Saya baca, saya cek dulu. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sekalipun kita minoritas, kita harus beritakan Injil. Soal orang terima, itu Tuhan yang pilih. Orang tolak, kita juga biasa-biasa saja. Karena pilihan itu dari Allah. Jadi itu sih alasan saya kenapa bersyukur Indonesia itu mayoritas Islam. Itu alasan saya. Supaya kita bisa menunjukkan kasih kita, iman kita, pemberitaan kita. Di situ kita akan diuji. Kita ini penakut atau pemberani. Saya bangga tinggal di Indonesia. Dan juga yang ketiga ada bahan doa. Haleluya. Jadi kita bisa berdoa buat orang lain. Kan begitu. Kristen kan tidak ajar bilang doa untuk diri sendiri. Doa Bapa kami itu Bapa kami. Bukan Bapakku atau Bapamu atau Bapa dia. Bapa kami, dia Allah. Alam semesta, semua manusia itu Tuhan yang cipta.
Dan Tuhan ajar kita mendoakan orang lain. Ya, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Kata Yeremia kan. Yeremia 29 ya, ayat 7 ya. Yeremia 29 ayat 7. Jadi kita harus berdoa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita ada beban doa, bahan doa. Doakan orang Islam, doakan orang Hindu, doakan orang Buddha, doakan orang Konghucu, doakan orang kafir yang belum ada agama, atau doakan orang yang masih agama suku, atau doakan juga orang Kristen sendiri yang sudah bertobat atau yang belum bertobat. Puji Tuhan lah. Itu sisi positifnya. Jadi terus cintai Indonesia, doakan Indonesia, berharap Indonesia lebih baik ke depan. Itu yang saya sampaikan. Saya Pendeta Mel Atok. Kiranya video ini memberkati, membawa persatuan, dan menolong banyak orang yang sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan Yesus. Saya Pendeta Mel Atok. Silakan sebarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.